Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Mutmainah, Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Alhamdulillah dengan bersyukur dan bangga saya hadir di sini. Kegiatan yang sangat positif sekali dari pengurus Masjid Jami Al-Alawiyah dan Yayasan Alawiyah yang hari ini melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama ada santunan kepada anak-anak yatim, kemudian yang kedua ada iftar, dan yang menarik ini ada ATM beras untuk warga yang membutuhkan. Ini baru kali perdana nih saya melihat ada sodakoh yang bisa langsung warganya mengambil sendiri, kemudian mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya setelah data yang akurat yang sudah dilakukan oleh panitia. Ini sangat bagus sekali, bisa langsung transparan, bermanfaat untuk warga yang membutuhkan. Itu. Jadi saya sangat bangga dan apresiasi terhadap semua kegiatan yang telah digagas oleh Masjid Jami Al-Alawiyah. Terima kasih kepada Ketua DKM, kepada Yayasan Al-Alawiyah yang sudah melakukan banyak kegiatan positif untuk masyarakat di wilayah khususnya di Kelurahan Seringse. Kepada Ibu Wali Kota Jakarta Barat, Ibu Iin Mutmainah, mohon maaf baru selesai sholat asar. Luar biasa. Ibu-ibu nanti tadi depan ya. Atau taklimnya masing-masing, ya. Silakan kepada para tamu, perhatian sekali lagi kepada seluruh tamu undangan yang sudah ada di dalam ruangan masjid untuk sama-sama kita duduk, kita mengikuti acara ini dengan tertib, dan kepada seluruh yang sudah hadir untuk memasuki ruangan Masjid Jami Al-Alawiyah, kami persilakan untuk tamu undangan yang sudah ada di dalam ruangan Masjid Jami Al-Alawiyah untuk mengambil posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan, yang terhormat Ibu Wali Kota Jakarta Barat, Ibu Iin Mutmainah, yang sama-sama kita hormati Koordinator Basnas Basis Jakarta Barat Bapak Heru Nurwanto, yang sama-sama kita hormati Kepala Kementerian Agama
Kota Jakarta Barat, Bapak Saiful Amri SAG MAG, beserta dengan yang mendampinginya, yang kami hormati Ketua MUI Jakarta Barat, bahwa Kiai Haji Abdul Rahman Soheh yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua DMI Jakarta Barat, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, dan yang mewakilinya Ketua PMI Jakarta Barat, Bapak RM Haji Amin Haji, dan yang mewakilinya Bapak Camat Kembangan, Bapak Joko Suparno, Bapak Lurah Srengseng, yang kami hormati Bapak Koramil, dan tak lupa para ketua RW, ketua RT, kemudian ketua At-Tawaf, serta para undangan dan yang kami cintai para yatama di lingkungan Masjid Jami Al-Alawiyah, dan tak lupa panitia DKM Masjid Jami Al-Alawiyah, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hapani BHG LC Esa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita bisa bermuajah bersama-sama Masjid Jami Al-Alawiyah. Sekaligus kita berbagi takjil 1000 takjil, dan tak lupa juga kita memberikan santunan kepada para yatama sebanyak 132 yatama. Kegiatan ini rutin kami lakukan di Masjid Jami Al-Alawiyah bekerjasama dengan Yayasan At-Tawaf. Setiap tahun kami lakukan, dan alhamdulillah Masjid Jami Al-Alawiyah. Sekaligus kita berbagi takjil 1000 takjil, dan tak lupa juga kita memberikan santunan kepada para yatama sebanyak 132 yatama. Kegiatan ini rutin kami lakukan di Masjid Jami Al-Alawiyah bekerjasama dengan Yayasan At-Tawaf. Setiap tahun kami lakukan, dan alhamdulillah kami lakukan setiap tahun. Dan alhamdulillah untuk tahun ini jumlah yang yatama yang kami santuni semakin tahun semakin bertambah. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini kita akan launching ATM Beras sebagai wadah pengendalian ekonomi di lingkungan Masjid Jami Al-Alawiyah khususnya dan Srengseng secara umumnya. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita lanjutkan acara kita dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Muhammad Syafiq Sabil Rasyad. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumkumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wali Kota Jakarta Barat, penjelasan tentang ATM bersama tentang ATM rahasia. Siap.
Selanjutnya, foto bersama. Lalu peresmian ATM beras oleh Wali Kota Jakarta Barat. Dilanjutkan, kita bersama dengan Ibu Wali Kota Jakarta Barat menuju lokasi pembagian 1000 iftar. Lanjut, pembagian iftar diawali oleh Wali Kota Jakarta Barat dan petugas yang lain menyesuaikan. Selanjutnya, testimoni Wali Kota Jakarta Barat tentang pesan dan pesan kegiatan ini nanti diliput oleh media ya. Alhamdulillah. Selanjutnya nanti kita bersama-sama untuk berdoa untuk menuju dalam sebentar berbuka puasa bersama. Selamat datang kepada Bapak Polsek, Bapak dan Ramil. Silakan untuk duduk. Terima kasih atas kedatangannya Bapak. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abi Yai Hafani Bayhaqi LCSA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalana syahrul azimul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila ilaihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Wali Kota Jakarta Barat, Ibu Pipin Mutmainah Esos MSI. Yang kami hormati Bapak Kemenak Jakarta Barat, yang kami hormati Koordinator Basnas Barat, yang kami hormati Ketua MUI, dalam hal ini diwakili Jakarta Barat, yang kami hormati Ketua DMI Jakarta Barat, dan tentu Ketua DMI Kembangan dan Sarangseng, yang kami hormati Bapak dan Ramil, Bapak dan Ibu sekalian, pengurus DKM Masjid Jami Alawiyah dan pengurus Yayasan At-Tawaf, anak-anakku saya, para yatama yang insya Allah kami menyayanginya dan juga Allah menyayangi kalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat fitri maupun nikmat ikhtiar yang kita peroleh dan kita rasakan sampai saat ini. Utamanya adalah kesempatan yang sama dalam hari yang mulia, bulan yang mulia, kita dapat bersilaturahim dengan khususnya Ibu Wali Kota. Dan ini bukan mungkin, emang iya. Ini adalah perdana beliau datang ke Masjid Jami Al-Alawiyah. Alhamdulillah, wali kota yang sebelumnya juga sering hadir di sini. Pertama, kami mengucapkan ahlan wa sahlan pada khususnya Ibu Wali dan juga yang lainnya, para pejabat di Jakarta Barat ini, yang telah berkesempatan memenuhi undangan kami dari panitia pembagian 1000 iftar, pembagian santunan yatim, dan sekaligus launching ATM beras.
yang insya Allah nanti akan diresmikan oleh Ibu Wali. Sedikit bansos interkon. Pada waktu itu kebetulan pengurus DKM ini ada hubungan kerja dengan bos Wong Token. Jadi dari interkon itu dialihkan ke Masjid Jami Alawiyah kurang lebih 300 juta rupiah. Yang belum ada pada waktu itu biayanya adalah menara. Dan menara ini dibangun oleh masyarakat jamaah Masjid Jami Al-Alawiyah. Dahulu masjid ini diurus oleh seorang tokoh agama dibantu sama merbot aja. Jadi seorang tokoh dibantu dengan merbot cukup jalan gitu. Nah, setelah adanya pergantian pengurus, saya diserahkan untuk menyusun pengurus Masjid Jami Alawiyah. Maka kami susunlah formatur yang mana menggabungkan antara yang tua, yang sedang, sama yang muda. Kurang lebih pengurusnya ini terdiri dari 35 orang. Di samping relawan-relawannya juga banyak. Bahkan semuanya jamaah menjadi relawan. Program kita dari pengurus ini program meningkatkan fisik dan juga meningkatkan mental. Adapun mental di Masjid Jami Alawiyah tidak ada hari tidak ada ngaji. Tiap hari ada pengajian. Alhamdulillah pengisi dari kajian tersebut enggak mengundang orang luar bukan. Jadi yang ada, memang Masjid Jami Alawiyah ini telah menyiapkan kadernya. Ada yang dikirim ke Universitas Al-Azhar Kairo, ada yang dikirim ke Universitas Islam Madinah, ada yang dikirim ke Universitas Yaman. Di samping itu juga banyak imam-imam rawatib yang tamatan pesantren. Dan untuk pengembangan mental ini, Masjid Jami Alawiyah mengajak musolah-musolah yang ada di sekitar Masjid Jami Alawiyah untuk bekerja sama. Jadi kita ekspansi keluar. Disitulah muncul satu pengajian yang awalnya itu menggabungkan dari beberapa musolah. Jadi induknya di Masjid Jami Alawiyah, kemudian ada 5 musolah yang bergabung, yang diberi nama Atwab. Mengambil kata dari Atwab artinya keliling. Jadi ngajinya keliling. Malam Selasa ini di masjid, malam minggu yang akan datang di Al-Uhuah, minggu yang akan datang lagi di Darussalam, minggu yang akan datang lagi di At-Taubah, minggu yang datang lagi di Al-Hidayah, minggu yang akan datang lagi di Sabilal Muhtadin. Begitu terus setiap bulan. Sehingga dari pengurus itu ada inisiatif agar majelis taklim ini mempunyai dasar hukum, maka dibuatkanlah dasar hukum dari majelis taklim ini, yaitu kita buatkan di notariat sehingga disebut namanya Yayasan Atwab. Jadi mungkin satu-satunya majelis taklim yang punya dasar hukum, yaitu Majelis Taklim Atwab, yang diketuai oleh Saudara Haji Sunandi SE, dan sebagai pembina adalah Pak Haji Mardani dan Prof. Rodoni. Kemudian dari segi fisik, awalnya sebelum kita bentuk kepengurusan, masjid ini seperti jalan tol. Jadi urat-uratnya itu kelihatan karena belum dipasang plafon. Nah sekarang udah indah, dengan plafon yang indah, dengan lampu-lampu juga yang indah. Nah kemudian juga kusen-kusennya dulu besi dan kaca nangkok, udah jadul, ketinggalan zaman. Kemudian kita ganti dengan yang ada ini.
baik yang di bawah maupun yang di atas. Sekalian kita ganti karpetnya supaya adem, nyaman. Kita pasang AC semuanya, baik di bawah maupun di atas. Dan juga taman-taman yang ada. Jadi dari segi fisik kita berusaha untuk itu. Untuk kemaslahatan umat, belum lama di bulan Juli, kalau nggak salah, kita mengundang Bapak Wali untuk melanting ambulan. Ini masih Pak Wali Fokus. Dia meluncing ambulan dan sekarang kita sudah punya ambulan tersendiri. Dan alhamdulillah ini banyak dimanfaatkan. Udah kurang lebih 15 orang yang memanfaatkan itu. Tapi saya kanjain nama yang masih pada hidup mau nyobain ambulan, pada nolak semuanya. Maunya belakangan aja. Nah kemudian ketika sebelum bulan puasa saya terinspirasi sababul wurudnya, yaitu dengan kita akan meluncing ATM Brasil. Maaf, ya bukan menonjolkan diri saya. Saya punya pembantu. Itu kalau belum sampai waktunya gajian, nyumbon. Alasannya kagak punya beras. Yang lebih miris lagi, dia pesan, Pak Haji, kalau memang ada nasi sisa yang Pak Haji kagak makan, jangan kemana-mana ini. Nanti saya angkatin lagi, saya makan. Dan ada juga yang mau udah bulanan datang, itu dia gak nyari duit, yang dicari beras. Dari situ saya berkesimpulan, nyatanya masyarakat kita ini masih banyak yang hidup di bawah kemiskinan. Beras aja nggak ada. Makanya berpikiran kami ketika taklim di sini saya tanyakan, saya ceritakan sababul wurudnya itu. Saya tanyakan kepada jamaah laki-laki, apakah kita setuju kalau kejadian ini seperti ini, kita akan siapkan di sini ATM beras. Mereka setuju. Begitu juga kepada jamaah ibu-ibu, saya beritahukan juga apakah setuju dengan adanya ATM beras ini. Mereka pun setuju, bahkan selalu menanyakan kapan dimulai ini. Saya pikir, saya bawa nanti hari Lebaran kita mulai. Siap untuk mengisi ATM beras ini. Alhamdulillah tadi Pak Lurah Perdana udah ngirim 60 kilo Pak Lurah ya? 50 kilo. Pak Lurah sudah ngirim 50 kilo. Bahkan tadi sudah ada juga yang bisikan saya, Pak Haji, saya mau bayar fidyah 60 liter. Tidak ada. Udah mau bayar fidyah. Jadi kita terima dari fidyah juga. Artinya sumber untuk mengisi ATM ini insya Allah kasih jalan. Dan ini mungkin salah satu alamiah untuk membantu beberapa pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kita mengadakan ATM beras di sini. Mungkin ini baru satu-satunya dikembangkan. Kalau berdasarkan pemantauan Pak Heru yang membidangi ATM beras ini. Nah mudah-mudahan kami mohon dari semua yang hadir, dari Bu Wali dan juga pejabat-pejabat yang ada di sini, juga jamaah semuanya yang hadir, mari kita dukung program ini. Jangan sampai nanti kita kena ayat masyarakat fi sakor. Kenapa kamu ditempatkan di neraka sakor? Jawabnya lam naku nut'imul miskin, karena kami tidak peduli kepada orang miskin. Mudah-mudahan ini yang menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya sebagai penutup, permohonan maaf kami
sebagai DKM Masjid Jami Alawiyah, apabila dalam penerimaan dan lain sebagainya ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan mohon dengan hormat kesediaan Bu Wali untuk melunching daripada ATM beras yang kami telah siapkan di bagian depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jami Al-Alawiyah Al-Mukarram Kiai Haji Hampani dari SCSA menceritakan tentang berdirinya Masjid Jami Al-Alawiyah, sampai terinspirasi mengadakan atau membuat ATM beras buat lingkungan masyarakat Srengseng. Semoga apa yang dicita-citakan oleh beliau semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah santunan yatim piatu yang diwakili oleh 5 orang. Nanti seterusnya dilanjutkan dengan sambutan Ibu Wali Kota Jakarta Barat. Mutmainah yang cantik, luar biasa. Sisa kita khair, semoga berkah. Depan. Malu di kamera. Oke, baik. Bapak Kemenang disilakan untuk berfoto bersama Ketua Panitia Kanal Besar Kiai Haji Nasruddin. 3. Sekali lagi. Ya, tahan dulu, tahan. Sekali lagi dengan seluruh pejabat tanahnya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sungguh-sungguh saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Al-Alawiyah Bapak Kiai Haji Hampani Baihaqi LC SH Pak Kiai bersama seluruh jajaran pengurus DKM Al-Alawiyah. Yang saya hormati, saya muliakan penasehat DKM Masjid Jami Al-Alawiyah, senior saya, abang saya, Aki, ngomongnya dipanggil Aki, Bapak Dr. Haji Mardani. Yang mana? Oh, yang mana? Penasehat. Ini kan orangnya. Iya. Oh, iya. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Bapak Ustadz Haji Arham. Mana Pak Ustadz Haji? Nah, ini dia. Dan juga tentunya yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah kita di sini juga ada umi kita yang cantik, Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Kiai Haji Saiful Amri, dan juga hadir di sini tentunya dari Ketua MUI Jakarta Barat yang mewakili, Ketua DMI Jakarta Barat atau yang mewakili, Ketua PMI Jakarta Barat, teman-teman semua, dan hadir dari Camat Kembangan, Bapak Joko, Pak Lurah, Musbikanya, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, hadir semua, terima kasih. Dan juga Srengseng ya, Pak Adit, ya, terima kasih. Dan para ketua RW, ketua RT, LMK, Karang Taruna, serta anak-anakku, Bapak Ibu hadirin, dan juga yang cantik-cantik pakai pink yang tadi mau menyambut ya dengan ya, tadi pas saya kesini banyak yang lagi dandan. Jadi saya udah nyampe duluan masih pakai kerudung, ya. Tapi nggak apa-apa, cantiknya udah kelihatan. Tadi atas kehadirannya dan atas kerjasamanya. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, mari selalu kita bersyukur di hari ini, hari yang mulia di bulan Ramadan. Kita masih bisa mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami Al-Aliyah, dalam rangka ada kegiatan yang sangat penting dan sangat menarik dalam konteks di bulan Ramadan ini, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan selawat dan salam mari kita sama-sama selalu sanjungkan ke baginda besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang selalu melangkahkan kakinya dengan ringan datang ke masjid, datang ke majelis taklim, datang ke tempat-tempat yang baik, insya Allah mudah-mudahan kita sudah mendapatkan syafaatnya sampai di akhir akhir. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tentu tak kenal maka tak sayang. Tadi memang saya baru perdana hadir di sini. Izinkan saya mengenalkan diri. Tanggal 17 Desember 2025 saya Ibu Mutmainah diberikan amanah oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Sebelumnya saya pernah bertugas sebagai Sekretaris Kota pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Tentunya saya bertugas ke sini berharap kita sama-sama bisa saling bersinergi dalam rangka kita ingin mewujudkan Jakarta Barat lebih sejahtera, lebih baik dan lebih aman dan nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang ingin saya sampaikan di forum yang mulia ini. Saya sangat apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pelaksana panitia maupun kepada pengurus masjid dan yayasan dari Al-Aliyah yang telah menggagas kegiatan yang sangat baik ini. 3 hal yang kalau saya singkat kadang menjadi 3 singkatan, yaitu pertama adalah kepedulian, kedua adanya kerukunan, yang ketiga adanya kerjasama, di mana kepedulian ini memang menjadi sebuah hal substansi yang akan muncul ketika kita mengimplementasikan makna di bulan Ramadan. Bagaimana ibadah secara harfiah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, muncullah kepedulian untuk sesama. Terima kasih untuk kegiatan yang nanti akan tadi sudah sampaikan, santunan, iftar maupun ATM beras. ATM beras ini saya tadi tertarik nih Pak Kiai. Pikir apa ya ATM beras gitu. Belum pernah saya mendengar. Dan ini baru tahu ternyata ATM beras ini nanti akan diberikan kepada warga yang tidak mampu dan bisa mendapatkan haknya, ya, mendapatkan bantuan dari masyarakat di sini, kemudian nanti bisa yang membutuhkan. Itu Masya Allah, berarti betul-betul ATM beras atau yang kita sebut ini mungkin sebagai sebuah sodakoh ya, yang berjenis beras kepada masyarakat yang membutuhkan, ini pasti akan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa ditiru oleh masjid-masjid lainnya. Ini sangat menarik Pak Kiai, dan saya yakin banyak orang yang ingin berbagi, banyak ingin orang yang memberikan sodakohnya, apalagi langsung bisa diterima, langsung dirasakan dan dinikmati oleh keluarga atau warga yang membutuhkan. Di tengah kehidupan mungkin saat ini kita melihat tingkat perekonomian yang sedang kurang baik-baik saja. Jadi memang ini sangat tepat sebagai langkah yang baik dari pengurus yayasan maupun pengurus masjid Jami Al-Aliyah. Nanti kami dari pemerintah kota Jakarta Barat, insya Allah Pak Kiai, kita akan support untuk kegiatan ini sebulan sekali ya. Mudah-mudahan dia akan berjalan, dan kegiatan ini pun juga disupport oleh Basnas Basis. Untuk santunan kami bisa untuk bersama-sama untuk memberikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan Jakarta Barat yang sangat luas, kami juga terus mengoptimalkan upaya capaian zakat infak sedekah. Sepertinya masih banyak peluang potensi besar untuk capaian target JIS. Kami akan optimalkan sehingga nanti kalau capaiannya lebih banyak di
tahun ini kita juga akan maksimalkan untuk kembali lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak sekali hal yang perlu kita sentuh atau kita bantu masyarakat kita. Di tengah hal tersebut, saya juga melihat beberapa hal bahwa semalam kami dengan jajaran melaksanakan siskamling terpadu 3 pilar jam 10 malam sampai jam 2 pagi menjelang sahur. Nah, kami semalam bersama Polres, Kodim, jajaran, kemudian dari Polda Metro Jaya, dari Dirserse, PPA dan PPO di Polda Metro Jaya, Kombes Rita dan Bapmas Jakarta Barat. Jakarta Barat menjadi contoh piloting project sebagai Jaga Jakarta Cegah Tawuran. Nah, kami titipkan ini Bapak Ibu para kiai, para ustazah, sangat tepat di medianya melalui majelis taklim bagaimana menggugah ketahanan keluarga dengan peningkatan iman dan takwa. Rasanya hal-hal negatif itu bisa kita pagari, kita lakukan pengurangan permasalahan itu dengan harus ditingkatkan iman dan takwanya. Dan kami akan berfokus kepada ketahanan keluarga, di mana peran Bapak Ibu mendidik anak-anak yang soleh dan soleha. Kami titipkan ini kepada kiai, para ulama, sehingga Jakarta Barat menjadi Jakarta Barat kota yang aman dan nyaman, serta sejahtera lahir dan batin, dunia wa akhirat, insyaallah. Beberapa indikator ataupun data yang kami lihat, masih banyak anak-anak kita yang tidak sekolah, Pak Kiai, atau putus sekolah. Ini menjadi data yang harus kami lakukan intervensi. Kami akan nanti bersama dengan jajaran 3 pilar dan juga perguruan tinggi untuk mengoptimalkan semua anak di Jakarta Barat harus mendapatkan hak sekolah, mendapatkan kesempatan dia menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi. Dan yang terakhir, semalam pulang jam 3 selesai, hujan turun dari jam 10 malam sampai subuh. Udah kebayang dengan durasi waktu yang panjang, derasnya hujan, kalau kita bilang hujan banyak dan lama, akhirnya berdampak sebagian wilayah kita banjir. Rawabuaya biasa itu udah langsung ketinggian sampai bahkan sampai 150 cm. Kemudian daerah Kembangan pun nggak lepas dari kondisi ini. Saya juga lapor sama Pak Camat bahwa rumah dinas wali kota kebanjiran, sehingga saya ngungsi ke Pondok Gede. Ya, jalan akses masuk. Jadi saya adil, warga di kebanjiran, rumah dinas wali kota juga kebanjiran jalan masuknya. Tapi memang kendalanya sih hanya jalan masuknya. Izin Bapak Ibu semua, saya sampaikan di forum ini, program pengendalian banjir di Jakarta Barat memang sedang dilakukan. Banyak proyek yang sedang dilakukan oleh dinas. Tentu butuh kesabaran, kita semua memahami dari dampak pembangunan tersebut. Kemarin konstruksi belum selesai, hujan sudah terkena banjir, sehingga limpas. Begitu butuh kesabaran, pemakluman, sehingga menimbulkan beberapa titik macet dan genangan di wilayah. Yang saya titip terakhir adalah mengenai banjir ini, tidak hanya persoalan bagaimana mengalirkan air dari hulu ke hilir, tetapi persoalan sampah. Lagi-lagi tadi yang saya katakan, kepedulian, kerukunan, kerjasama harus dua pihak. Ternyata kemarin mungkin ada yang monitor di Kalideres, galian Pamjaya, mengakibatkan air keluar bau. Nah, ternyata begitu saya tinjau langsung sama semua, gotnya itu rata sama jalan, isinya sampah. Nah, itu bagian. Kita keruk dulu sampahnya, bahkan sampah sampai udah jadi keras, harus dibuka sehingga bisa mengalir. Artinya bahwa kita harus sama-sama peduli bahwa lingkungan ini harus kita jaga. Sampah luar biasa menjadi persoalan besar kalau tidak kita kelola dengan baik. Jadi nanti kita akan fokus pasca Idul Fitri, kami
saya bisa hadir sampai hilir dengan baik. Itu mungkin hal-hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi saya bersyukur bisa hadir di tempat ini. Insya Allah Pak Kiai bukan pertama aja, insya Allah nanti saya udah ngobrol sama Ustazah. Kalau nanti ada kegiatan majelis taklim kaum ibu, saya akan hadir, saya akan menyambangi kegiatan yang ada di sini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Dari topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها Peresmian ATM beras, ya, silakan. Semoga dimudahkannya launching ATM beras رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما Oke, sudah beberapa dari tawaran sehingga dari para penampung juga bisa tahu bahwa ini beras sudah disalurkan dan menjadi transparan dan begitu. Ya, seperti ini, insya Allah nanti akan dibagikan sama kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Mutmainah, Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Alhamdulillah dengan bersyukur dan bangga saya hadir di sini. Kegiatan yang sangat positif sekali dari pengurus Masjid Jami Al-Aliyah dan Yayasan Al-Aliyah yang hari ini melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama ada santunan kepada anak-anak yatim, kemudian yang kedua ada iftar, dan yang menarik ini ada ATM beras untuk warga yang membutuhkan. Ini baru kali perdana nih saya melihat ada sodakoh yang bisa langsung warganya mengambil sendiri, kemudian mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya setelah data yang akurat yang sudah dilakukan oleh panitia. Ini sangat bagus sekali, bisa langsung transparan, bermanfaat untuk warga yang membutuhkan. Jadi saya sangat bangga dan apresiasi terhadap semua kegiatan yang telah digagas oleh Masjid Jami Al-Aliyah. Terima kasih kepada Ketua DKM, kepada Yayasan Al-Aliyah yang sudah melakukan banyak kegiatan positif untuk masyarakat di wilayah khususnya di Kelurahan Seringseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan panitia dalam acara kegiatan pembagian 1000 ton dan 100 santunan yatim Masjid Jami Al-Aliyah. Untuk mengisi waktu ini langsung saja doa yang akan dipimpin oleh Gubernur Sana kepada Gubernur Bani Banati dan Sultan. Caranya bersilakan. Syukran lillah, salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kami kawan Bapak Camat, kawan Bapak Lurah, kami kawan Bapak RW Wajah, Bapak Ramil, serta ibu-ibu antrian, mohon maaf
dan karena kita kali alhamdulillah bulan Ramadan ini ada rezeki dari masyarakat penonton umumnya dan jamaah alawiyah dan jamaah tawaf yang memberikan iftar berupa nasi kuning. Insya Allah ini bisa dinikmati dan insya Allah juga sebenarnya puasa. Mudah-mudahan alhamdulillah nanti sampai pas banyak kurang. Maka kami harap nanti ketika pembagian pohon sirop, pohon anggrek, pelan-pelan insya Allah yang ada rumah cukup karena akan kita 800 ya tenang aja. Nanti yang menjalankan mungkin belakangan yang anggrek juga nanti. Mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang diberikan ini akan membawa berkah bagi yang berutang dan juga bagi yang menikmatinya dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tawassana wa tadallana wa ta'abudana wa ta'ala kasirana ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton. Acara selanjutnya untuk penyerahan simbolis untuk pembagian iftar langsung dibagikan oleh guru kita bersama Tuan Pani Bakir didampingi oleh Bapak Camat dan Bapak Lurah serta Bapak Lurah untuk mendampingi Bapak untuk Pak Agus, Pak Dimas untuk Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan.
Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya
Yang